Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Atalawida Raffi dengan NPM 2417051004 akan mengerjakan tugas 6 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu materi aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG, di mana saya sudah mendapatkan soal, yaitu diberikan grammar G sama dengan S, A, B, P, dan S dengan produksi S menghasilkan A, SB, dan S menghasilkan epsilon 0 yang berarti menghasilkan string kosong. Maka grammar ini akan menghasilkan bahasa apa? Jadi saya mendapatkan soal ini itu dari materi ini. Jadi bahasa reguler itu merupakan suatu FSA menganggap bahwa suatu bahasa itu sebagai sekumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Ini contohnya, lalu mesin di atas dapat dinotasikan dalam ekspresi A, C, B. Lalu di sini ada pengantar tata bahasa formal. Jadi sebuah grammar itu atau tata bahasa formal biasanya dituliskan dalam bentuk Y, P, T, SP, di mana V itu sebagai himpunan atau variabel, terus T itu himpunan simbol terminal, S itu simbol awal, dan P himpunan aturan produksi. Lalu ada regular grammar atau RG. Terus regular grammar ini contohnya A itu menghasilkan AB, A menghasilkan A, dengan A, B adalah non terminal dan A adalah terminal. Lalu ada tata bahasa itu konteks free grammar atau CFG, di mana CFG itu lebih kuat dibandingkan dengan RG. Aturan produksinya yang terbentuk adalah A menghasilkan string yang dapat berisi terminal maupun non terminal. Contohnya itu S menghasilkan S, S menghasilkan SS, atau S menghasilkan epsilon. Lalu ada CSG, konteks sensitive grammar. Jadi konteks sensitive grammar ini lebih kuat lagi aturan produksinya, berbentuk alfa, A, beta menghasilkan alfa dan beta dengan panjang itu lebih dari 1. Artinya sebuah non-terminal A bisa diganti, tetapi konteks di kiri alfa dan kanan beta tetap dipertahankan. Lalu ada unrestricted grammar atau UG. Unrestricted grammar adalah grammar paling umum tanpa batasan pada aturan produksi, di mana bentuk produksinya itu alfa menghasilkan beta. Dengan alfa, beta adalah string simbol asalkan alfa memuat minimal satu non-terminal. Jadi perbandingan dari RG, CFG, CSG, dan UG itu, RG itu lebih sederhana, yaitu setara dengan finite automata. CFG dapat memodelkan struktur rekursif setara dengan pushdown automata. CSG itu lebih kuat setara dengan linear bounded automata, dan UG itu paling kuat setara dengan mesin Turing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari soal ini. Pada soal ini, kita diberikan grammar adalah G, S, AB, PS dengan dua aturan produksi, yaitu S menghasilkan ASB dan S menghasilkan epsilon. Jadi, artinya itu aturan pertama, yaitu S menghasilkan ASB, berarti bahwa setiap kali kita menurunkan simbol S, itu menghasilkan simbol S, kita akan menghasilkan sebuah huruf, yaitu A, di awal, dan sebuah huruf B di akhir stringnya. Kemudian di tengahnya kita kembali lagi ke S. Sementara aturan kedua itu S menghasilkan epsilon. Berarti kita dapat menghentikan proses derivasi dan menghasilkan string kosong.
Jadi coba kita buat beberapa derivasi. Itu ada S menghasilkan epsilon, itu artinya dia menghasilkan string kosong. Terus E menghasilkan ASB, lalu bisa lagi menghasilkan AB, menghasilkan string AB, lalu S menghasilkan ASB, lalu menghasilkan AASB, SBB, dan menghasilkan lagi ABB. Lalu bisa lagi itu S menghasilkan ASB, menghasilkan AASBB, dan menghasilkan lagi AAA, SBBB, lalu menghasilkan AAA, BBBB. Terlihat bahwa setiap kali kita menurunkan jumlah huruf, A dan B selalu sama, dan selalu dalam urutan semua A. Di depan diikuti semua B, maka bahasa yang dihasilkan adalah, itu jawabannya adalah A, LG, itu sama dengan A pangkat N, B pangkat M. B pangkat N, di mana N itu lebih besar dari yang ini ya. A menghasilkan N, B menghasilkan A pangkat N, B pangkat N, di mana N itu lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa buat dengan FSM Designer. Jadi di sini ada Q0. Ini juga Q0. Ada Q1. Dan ada Q2. Jadi dari Q0 itu, selama dia di Q0 itu, selama inputnya A itu, maka akan kembali lagi ke Q0 atau tetap di Q0. Tapi saat dia membaca B, maka dia akan pindah ke Q1. Ini B. Nah, terus selama B ini muncul lagi, dia tetap di Q1. Jadi B tetap di Q1. Tapi jika A lagi itu muncul di Q1, maka dia akan pindah ke Q2. Jadi nanti dia akan ke trap state itu di Q2. Jadi itu tadi simulasi dari aturan ini di FSM Designer-nya. Jadi itu saja penjelasan soal dan referensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.